Di balik warnanya yang pastel, lelucon absurd, dan lagu-lagu yang manis, Adventure Time dikenal sebagai salah satu kartun paling kompleks dan kelam dalam sejarah animasi. Kita diajak berpetualang bersama Finn si manusia dan Jack si anjing ajaib mengelilingi tanah U. Namun, jika kita menggali lebih dalam cerita di balik petualangan mereka, dunia yang ceria ini dibangun di atas puing-puing kiamat nuklir, penyakit otak yang tragis, hingga manipulasi diktator yang sangat kejam. Malam ini, kita akan membongkar 10 teori gelap yang membuktikan bahwa Tanah U bukanlah tempat bermain, melainkan neraka pasca kiamat. Tapi sebelum kita memasuki reruntuhan peradaban manusia ini, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan beda teori konspirasi kartun masa kecil lainnya. 1. Warga Candy Kingdom adalah mutasi DNA manusia. Warga kerajaan permen yang tampak menggemaskan sebenarnya menyimpan asal-usul yang cukup mengerikan. Teori biologis menyebutkan bahwa Candy People diciptakan oleh Princess Bubblegum dari sisa-sisa DNA manusia purba yang telah terkontaminasi radiasi pasca kiamat. Bunny-Bell merekayasa genetik mereka menjadi wujud permen agar memiliki kecerdasan yang terbatas, mudah diatur, dan selalu patuh. Kepolosan mereka yang seperti anak kecil bukanlah sifat alami, melainkan rancangan sengaja agar populasi tersebut tidak pernah memikirkan revolusi atau mempertanyakan keberadaan masa lalu manusia. Princess Bubblegum sengaja membuat rakyatnya bodoh dan mudah dikendalikan. 2. The Great Mushroom War adalah kiamat nuklir nyata. Tragedi utama yang membentuk Tanah U adalah The Great Mushroom War, yang merujuk pada awan jamur hasil ledakan bom nuklir. Teori ini dikonfirmasi oleh ditemukannya reruntuhan bangunan modern, bangkai mobil, dan teknologi abad ke-21 yang tertimbun di bawah Tanah U. Perang dahsyat ini melenyapkan hampir seluruh peradaban manusia modern, memicu radiasi mutasi massal pada makhluk hidup, serta membuka celah dimensi yang menghidupkan kembali sihir-sihir kuno di bumi yang hancur. 3. Finn adalah manusia terakhir yang menderita trauma mendalam. Selama bertahun-tahun, Finn tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya adalah satu-satunya manusia yang tersisa di seluruh dunia. Di balik sikapnya yang selalu gembira dan haus akan petualangan, Finn menyimpan kesepian mendalam dan trauma eksistensial yang sangat berat. Keceriaannya saat membantai monster adalah mekanisme pertahanan diri untuk mengalihkan rasa takutnya akan kepunahan spesiesnya sendiri dan kenyataan bahwa ia hidup terasing di antara makhluk-makhluk mutan. 4. Ice King adalah metafora tragis penyakit Alzheimer dan demensia. Kisah transformasi Simon Petrikov menjadi Ice King adalah salah satu aspek paling memilukan dalam serial ini. Kehilangan ingatan secara perlahan akibat pengaruh mahkota sihir menggambarkan secara nyata penderitaan pasien Alzheimer atau demensia. Simon perlahan melupakan nama aslinya, profesinya sebagai arkeolog, hingga sosok Marceline, anak asli yang sangat ia cintai. Tragisnya, Marceline harus menyaksikan orang tua yang menyelamatkan hidupnya berubah menjadi sosok asing yang gila dan kesepian tanpa bisa menyembuhkannya. 5. The Lich adalah manifestasi kematian dan kehancuran kosmik. The Lich bukanlah sekadar penjahat biasa yang ingin menguasai kerajaan, melainkan manifestasi murni dari kematian dan kepunahan abadi. Ia telah ada sebelum alam semesta diciptakan, lahir dari entitas primordial yang muncul kembali akibat ledakan bom nuklir. Tujuan eksistensinya hanya satu, yaitu menghentikan semua bentuk kehidupan di setiap dimensi. The Lich adalah simbol konkret dari kepunahan mutlak yang tidak bisa dinegosiasikan, tidak memiliki rasa iba, dan selalu menunggu celah untuk mengakhiri segalanya. 6. Trauma abadi Marceline di reruntuhan dunia. Sebagai seorang anak separuh iblis yang ditinggalkan di dunia pasca kiamat, masa kecil Marceline dipenuhi oleh penderitaan yang luar biasa. Ia harus bertahan hidup di antara reruntuhan kota yang hancur, bersembunyi dari zat beracun, dan menyaksikan runtuhnya kemanusiaan seorang diri. Rasa lapar akan warna merah dan trauma kesepian bertahun-tahun membentuk kepribadiannya yang dingin dan tertutup. Sikap kuat dan lagu-lagu melankolisnya adalah cara Marceline menyalurkan trauma abadi di era perang yang tidak pernah bisa ia lupakan. 7. Princess Bubblegum adalah diktator otoriter tanpa etika.
Di balik gaun merah muda dan paras cantiknya, Bonnie Belle atau Princess Bubblegum menjalankan pemerintahan dengan tangan besi. Ia memasang kamera pengawas di seluruh sudut kerajaan, memata-matai pikiran rakyatnya, dan secara dingin melenyapkan siapa saja yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaannya, seperti yang dia lakukan pada Rattleballs. Eksperimen sains yang dilakukannya seringkali mengabaikan etika moral, menjadikannya sosok diktator dingin yang menganggap kehidupan warganya hanyalah sekadar angka dalam kalkulasi statistik. 8. Hukuman dimensi dengan dunia Flapjack. Teori gelap menyebutkan bahwa dunia dalam kartun The Marvelous Misadventures of Flapjack berada di lini masa dan samudera yang sama dengan Adventure Time. Kota Stromelong Harbor diyakini sebagai wilayah lautan yang terisolasi dari sisa-sisa peradaban bumi pasca Mushroom War. Kerinduan para pelaut di Flapjack akan Candid Island diduga kuat merujuk pada legenda Candy Kingdom yang berada di daratan O yang jauh. 9. Wujud asli Jack berasal dari hasil eksperimen dimensi. Meskipun dibesarkan sebagai anjing ajaib oleh keluarga Joshua dan Margaret, asal-usul kelahiran Jack sebenarnya tidak alami. Kekuatan elastisitas dan perubahan bentuk tubuhnya berasal dari genetik makhluk anomali dimensi lain bernama Warren Ampersand yang menggigit kepala ayahnya. Jack sebenarnya adalah organisme hibrida antar dimensi yang diciptakan untuk menjadi wadah energi bagi parasit kosmik, membuat ikatan persaudaraannya dengan Finn terasa penuh kejutan genetika yang mengerikan. 10. Siklus kiamat berulang tanpa akhir yang bahagia. Masa depan Tanah O yang diperlihatkan 1000 tahun kemudian membuktikan bahwa perjuangan Finn dan Jack tidak pernah menciptakan kedamaian abadi. Candy Kingdom terlihat hancur dan ditinggalkan, sementara peradaban baru kembali runtuh ke dalam era kegelapan. Semesta Adventure Time terikat dalam siklus kiamat yang berulang. Kehidupan baru akan lahir, berkembang, lalu dihancurkan kembali oleh ketakutan dan perang, membuktikan bahwa kepunahan adalah takdir yang tidak pernah bisa dihentikan. Pada akhirnya, Adventure Time mengajarkan kita bahwa indahnya petualangan dan indahnya persahabatan adalah satu-satunya cahaya yang bisa kita genggam di tengah dunia yang perlahan hancur menuju kegelapan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya kalau Princess Bubblegum sebenarnya adalah seorang diktator yang kejam? Tulis analisis dan teori kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk berikan like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan pastinya jangan lupa untuk klik subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada teori gelap berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.